Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembahasan PTS Genap Akuntansi Keuangan. Nah, kali ini saya mau bahas dari nomor 6 sampai 10. Semoga semangat kalian masih menggebu-gebu ya, walaupun di tengah liburan yang mungkin kalian sudah merasakan fase bosan ya, tapi nggak apa-apa, tonton aja video ini sambil rebahan, sambil nonton atau dengerin musik kayak gitu ya, jadi lebih santai aja gitu ya. Langsung saja saya mau bahas dari nomor 6. Nomor 6 kelihatannya sih kalau misalnya dilihat dari kasat mata itu soalnya agak sedikit ribet. Cuma kalau kalian ngerti apa yang dimaksud atau konsepnya itu apa, pasti akan menjadi lebih simple. Makanya kali ini saya mau bikin soal yang terlihat susah menjadi lebih simple aja. Nah, untuk bisa mengerjakan ini, kalian jangan langsung membaca semua soalnya, tapi langsung saja tertuju ke instruksinya ya. Jangan baca tabelnya dulu, tapi langsung aja ke instruksinya yang saya tebal ini ya. Jadi instruksinya adalah transaksi yang tepat untuk mengisi kartu utang di atas adalah, jadi maksudnya adalah dari option A sampai E itu ada transaksi. Nah, kemudian transaksi itu kan harusnya dimasukkan atau diposting ke dalam kartu utang. Nah, kartu utangnya ini sudah disediakan di sini ya, CV Harry Potter udah ada kartu utangnya. Nah, yang sesuai dengan kartu utang yang dari poin dari option A sampai E itu yang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya mau jawab soal ini, kalian harus eliminasi setiap optionnya. Maka dari itu kita langsung aja bahas dari nomor atau option A. Nah, di option A itu ada transaksi pada tanggal 2 Mei 2018 dibeli barang dagangan pada CV Harry Potter sebesar 6 juta dengan syarat 2/10 N30. Nah, karena ini tanggal 2, berarti kita lihat di kartu utangnya itu tanggal 2 ya, harus sama. Kemudian transaksinya adalah dibeli barang dagangan. Description-nya tentu pembelian. Nah, kenapa pembelian kredit? Karena di option A itu ada keterangan syarat 2/10 N30. Nah, maka ini adalah transaksi pembelian kredit. Nah, kalau pembelian kredit itu artinya menambah utang. Ketika utang bertambah, maka dicatat di sisi kredit. Nah, ini betul sudah dicatat di sisi kredit, cuma kita lihat dulu nominalnya. Nominal di option A ada 6 juta rupiah, sedangkan di kartu utang adalah 6.800.000. Sudah jelas kalau nominalnya berbeda, itu udah jelas salah, karena harus apa yang kita tulis di kartu utang itu harus sesuai dengan transaksi yang ada. Jadi option A itu salah. Oke, kita lanjut ke option B, tanggal 12. Nah, tanggal 12 ini kita lihat di kartu utang tanggal 12. Transaksinya dibeli barang dagangan pada CV Harry Potter sebesar 6.600.000 rupiah dengan syarat 2/10 N30. Nah, dilihat itu dibeli barang dagangan transaksinya, tapi di kartu utang di description-nya itu adalah pembayaran utang. Nah, kan nggak nyambung, jadi udah jelas option yang B ini salah. Kemudian yang option C, pada tanggal 12 Mei 2018 dibayar utang dagang pada CV Harry Potter sebesar 6.800.000 rupiah. Nah, tanggal 12, nah kita masih lihat di kartu utang tanggal 12. Di sini transaksinya dibayar utang. Deskripsinya pembayaran utang, betul ya deskripsinya. Kemudian kita lihat nominalnya.
Nominal yang tertera di sini 6.800.000 sama dengan nominal yang ada di option 6.800.000. Nah, karena ini pembayaran utang, maka utangnya otomatis berkurang. Kalau kita punya utang kemudian dibayar, itu kan utangnya berkurang. Nah, kalau utang berkurang dicatat di sisi debit. Betul ya, dicatat di sisi debit, maka saldonya atau balance-nya itu berarti 0 ya, ada saldo 6.800.000 dilunasi 6.800.000, berarti utangnya udah nggak ada dong gitu ya. Berarti option A itu betul. Nah, kalau misalnya kalian sudah yakin betul untuk menjawab soal nomor 6 ini dengan jawaban C ya, karena memang udah betul, langsung saja dipilih yang C. Cuma kalau misalnya kalian masih ragu-ragu atau ingin mendapatkan suatu pembenaran ya, jadi kalian bisa teliti di option D atau betul atau salah. Nah, option D, pada tanggal 15 Mei 2018 dibeli barang dagangan pada CV Harry Potter sebesar 7.200.000 dengan syarat 2/10 N30. Nah, di sini tanggal 15. Berarti di kartu utang adalah tanggal 15 juga. Dibeli barang dagangan. Maka transaksi atau deskripsinya adalah pembelian kredit. Nah, pembelian kredit nominalnya adalah 7.200.000, di kredit 7.200.000, di kartu utang juga saldonya 7.200.000. Maka di option D itu betul juga. Oke, jawabannya ada 2 yang betul ya. Kemudian yang E, pada tanggal 16 Mei 2018 dikembalikan sebagian barang dagangan yang telah dibeli pada CV Harry Potter sebesar 125.000. Nah, tanggal 16, maka kita lihat di kartu utang tanggal 16 ada transaksi dikembalikan sebagian barang dagangan. Maka itu adalah transaksi retur pembelian. Di sini di deskripsinya adalah retur pembelian. Nah, dilihat nominalnya ini 125.000, sedangkan di kartu utang adalah 135.000 rupiah. Maka sudah jelas option E salah juga. Jadi di nomor 6 ini ada 2 jawaban, C dan D ya. Untuk kalian yang jawab C dan D maka dibetulkan. Oke, kita lanjut saja ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini disediakan jurnal. Kemudian, nah, kuncinya untuk bisa menjawab soal dengan cepat ya, kalian lagi-lagi harus baca instruksinya dulu baru baca keterangannya. Ya, instruksinya adalah pencatatan ke dalam kartu utang yang benar adalah ini maksudnya adalah dari jurnal yang ini ya. Jadi kalau kalian sudah menjurnal itu kan harus diposting atau dicatat juga di kartu utang ya, yang berhubungan jurnal transaksi yang berhubungan dengan utang pasti dicatat lagi di kartu utang. Nah, untuk bisa menjawab ini kalian sama saja dengan metode eliminasi ya, untuk mengeliminasi option dari yang A sampai E. Ya, oke. Kita lanjut aja. Jadi option ini adalah bentuknya kartu utang. Option A deskripsinya adalah pembelian kredit. Kita cocokkan dengan yang poin 1. Di sini ada jurnal, debitnya purchase dan VAT-in, kemudian kreditnya adalah accounts payable. Maka itu adalah transaksi pembelian kredit. Betul ya, pembelian kredit. Nah, di sini kreditnya ada accounts payable 3.300.000. Kalian langsung aja tertuju dengan akun accounts payable, karena kita berhubungan dengan kartu utang maka nggak usah hiraukan akun-akun yang lain ya. Accounts payable di kredit 3.300.000, transaksinya pembelian kredit,
accounts payable-nya di kredit 3.300.000, maka balance atau saldonya adalah 3.300.000. Nah, dengan tahu yang option A adalah betul, bisa langsung dijawab aja di lembar jawab, langsung coret aja A ya, karena itu udah positif betul ya, udah sangat jelas sekali begitu ya. Saya rasa kalian sudah paham untuk bisa menjawab soal ini. Kalau misalnya kalian ragu-ragu, kalian bisa membuktikannya dengan membuktikan poin atau option B sampai E. Cuma kalau kalian sudah merasa percaya diri, maka pilih saja A karena sudah ketahuan itu adalah jawaban yang betul. Jadi mencocokinya adalah kalau di sini accounts payable-nya di debit, berarti ya di kartu utangnya juga di debit. Di sini di debit, di kartu utangnya di debit, dan nominalnya harus sama. Gitu ya. Kayak ada suara tahu bulat ya, gak apa-apa, jadi ngiler deh. Oke, jadi intinya gitu ya. Kalau misalnya ada jurnal, ada accounts, ada kartu utang, yang kalian lihat adalah accounts payable-nya. Kalau di debit, pasti di kartu utang di debit juga, dan nominalnya sama gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8, lagi-lagi untuk menjawab soal ini kalian jangan buang-buang waktu untuk membaca semua soalnya, tapi langsung saja ke instruksi yang akan dikerjakan ya, yang saya bold ini. Jadi instruksinya adalah kartu utang yang tepat untuk transaksi tersebut di atas. Nah, sama aja dengan nomor 7. Kalau nomor 7 tadi bentuknya jurnal kemudian dibuat kartu utang, sekarang bentuknya adalah narasi atau transaksi, kemudian optionnya adalah kartu utangnya. Nah, untuk bisa menjawab ini metodenya sama, eliminasi option aja ya. Jadi kalian baca misalnya nomor 1 nih, nomor 1 pada tanggal 1 Agustus 2018 dibeli barang dagangan kepada CV Hedwig sebesar 2 juta, PPN 10% dengan syarat 2/10 N30. Nah, nomor 1 ini kalian bisa lihat di option A ya, karena ini pasti berurutan. Option A, dibeli barang dagangan, deskripsinya adalah pembelian kredit, betul, sebesar 2 juta, PPN 10%. Jadi kalau accounts payable itu atau utang itu kan pembelian ditambah dengan PPN-nya. Jadi 2 juta ditambah PPN 10% yaitu 200.000. Jadi utangnya adalah 2.200.000. Maka saldonya atau balance-nya di kredit harusnya ya, kalau ada pembelian barang dagangan secara kredit, maka utangnya kan harusnya dicatat di sisi kredit. Kalau dicatat di sisi debit, ini artinya utangnya berkurang. Jadi otomatis yang ini salah ya. Kemudian kita langsung ke option B. Pada tanggal 3 Agustus 2018 dikembalikan sebagian barang dagangan yang telah dibeli pada CV Hedwig sebesar Rp150.000. Nah, di situ dikembalikan sebagian barang, berarti itu adalah retur pembelian, betul. Nah, retur pembelian, kalau retur itu dicatat di sisi debit ya, karena mengurangi utang, berarti udah jelas ini adalah salah ya. Kemudian yang C, pada tanggal 16 Agustus 2018 dibayar utang dagang pada CV Hedwig tanggal 1 Agustus 2018. Transaksinya atau deskripsinya adalah pembayaran utang, betul. Nah, pembayaran utang dicatat di sisi debit, betul. Nah, karena debit kreditnya sudah betul, berarti kita langsung lihat berapa sih nominal yang betul ya. Jadi tadi ada
kredit 2.200.000 ini kan harusnya dikredit ya, 2.200.000, kemudian ada retur pembelian 165.000. 2.200.000 dikurangi 165.000, maka saldo utang yang harus dibayarkan adalah 2.035.000. Betul ya, ini adalah saldo utang yang harus dilunasi 2.355.000. 2.035.000, sorry. Nah, jadi saldonya adalah 0, betul ya. Tis, optionnya yang C, udah betul ya. Jadi kalian kalau ketemu dengan soal seperti ini, kalian harus mengeliminasi setiap option. Kalau misalnya udah ketemu option yang betul, bisa langsung dijawab kalau pede ya. Kalau tidak, kalian bisa mencari pembenaran dengan melihat option yang selanjutnya gitu ya. Saya rasa untuk yang soal yang seperti ini sudah paham ya. Jadi caranya seperti itu. Oke, nomor 8 saya cukupkan aja. Kita langsung ke nomor 9. Oke, lanjut ke nomor 9. Nomor 9 soalnya adalah ini adalah narasi. Jadi kalau narasi kalian langsung aja baca instruksinya, apa yang akan dicari dari narasi tersebut. Ya, jadi di sini yang diminta adalah saldo utang Tokodobi berdasarkan transaksi di atas. Nah, untuk bisa menjawab mengetahui atau mencari saldo utang, itu kalian harus membuat jurnalnya, atau biar lebih simpel kalian langsung aja buat buku besarnya atau kartu utangnya aja. Ya, di sini udah saya sediakan kartu utangnya, bisa diamati. Kita langsung aja ke yang transaksi pertama. Tanggal 5 Juni 2018, Tokodobi membeli barang dagangan pada PD Dumbledore sebesar Rp4.500.000, PPN 10%. Itu artinya Rp4.500.000 itu belum termasuk PPN. Nah, tanggal 5 pembelian kredit, jadi di kredit Rp4.950.000 itu berasal dari Rp4.500.000 ditambah PPN 10%, Rp450.000. Jadi saldonya adalah segini ya. Oke, tanggal 6 Juni 2019 dikembalikan sebagian barang. Itu merupakan transaksi retur pembelian karena tidak sesuai dengan pesanan sebesar Rp115.000. Nah, di sini di kartu utangnya di debit sebesar Rp126.500. Nah, karena ini adalah retur artinya mengurangi utang, maka di debit ya. Rp126.500 itu berasal dari Rp115.000 ditambah PPN 10%, jadi Rp11.500. Jadi saldo utangnya tinggal Rp4.823.500 didapat dari Rp4.950.000 dikurangi Rp126.500. Nah, yang terakhir transaksi tanggal 20. Tanggal 20 itu adalah dibayar sebagian utang dagang pada PD Dumbledore sebesar 2 juta. Nah, tanggal 20 pembayaran utang. Kalau pembayaran utang itu otomatis utangnya berkurang, maka dicatat di sisi debit 2 juta. Jadi saldonya tinggal Rp2.823.500 didapat dari Rp4.823.500 dikurangi 2 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah A. Oke, udah paham ya sampai sini? Kita lanjutkan ke nomor 8.
Lanjut ke nomor 10, sorry ya, nomor 10 yang betul. Jadi nomor 10 adalah di situ soalnya adalah mengenai pengaruh yang ditimbulkan jurnal umum di atas terhadap kartu utang. Jadi di nomor 10 di situ soalnya ada jurnal, kemudian di optionnya itu ada pengaruh dari jurnal tersebut terhadap akun utang. Ya, untuk bisa menjawab soal ini kalian harus tahu dulu konsepnya, yaitu mutasi utang. Kalau utang bertambah dicatat di sisi kredit, kalau utang berkurang dicatat di sisi debit. Ya, jadi udah tahu konsepnya itu. Nah, masih pakai cara yang sama, pakainya eliminasi option aja. Kita bahas dari option yang A. Yang A, utang dagang akan bertambah di sebelah debit. Kalau bertambah dicatatnya di sebelah kredit, maka otomatis option yang A salah. Kemudian yang B, utang dagang akan berkurang sebesar 1.600.000 di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit harusnya. Ini di kredit, maka option B salah. Kemudian yang C, utang dagang akan bertambah di sebelah kredit. Bertambah di sebelah kredit, betul. Nominalnya 2.600.000. Kita cari di jurnalnya. Ada ya 2.600.000 di sini. Utang dagang di kredit 2.600.000. Maka option yang betul adalah C. Ya. Jawabannya udah ketahuan. Kalau misalnya kalian mau nyari pembenaran, kalian bisa bahas lagi di option D dan E biar lebih mantap jawabnya. Itu ya. Saya rasa sudah cukup pembahasan di video kali ini. Dari nomor 6 sampai 10 aja dulu. Kemudian nanti saya lanjutkan ke nomor 11 sampai 20 di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat liburan. Jangan lupa selama liburan otak kalian juga harus diisi. Jangan sampai nganggur, nanti lapuk gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.